Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Raja Nabasa. Malam hari ini sungguh luar biasa bagaimana Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Kembali kami menyaksikan dalam program acara Kesaksian Pribadi. Saya Yani sebagai host baru di channel YouTube Raja Nabasa ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, buat teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini, khususnya di dalam program acara Kesaksian Pribadi, jangan lupa bagikan, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen, dan kami juga membuka link untuk untuk teman-teman yang rindu untuk berinteraktif kepada kami persilakan bisa masuk nanti setelah acara kesaksian selesai. Nah, saat ini teman-teman, ada sahabat kami yang akan bersaksi di mana beliau adalah dulu seorang muslim yang taat dan setia beragama. Beliau begitu sangat taat dengan setiap peraturan-peraturan ibadah yang dijalankan waktu beliau saat muslim. Beliau adalah berasal dari Madura, yang tentunya kita tidak pernah dengar, jarang sekali yang kita dengar bahwa ada orang Madura yang dilawat Tuhan. Tapi itulah kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bagaimana Tuhan bisa melawat siapapun, sekalipun dia taat sebagai seorang yang beribadah, tapi kalau Tuhan datang untuk menghampiri hidupnya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nah, buat sahabat-sahabat teman kita yang akan bersaksi pada malam hari ini, dia bernama Mistria Ningrumsyah. Dia bernama Mistria Ningrumsyah. Jadi namanya beliau ini waktu pada sebelum masih muslim, beliau bernama Mistria Ningrumsyah. Tapi setelah dia terima Yesus Kristus, beliau dapat nama baru dari Tuhan, yaitu Maria Mistria Ningrumsyah. Beliau berasal dari Madura, dan saat ini beliau adalah salah satu gembala sidang di daerah Malang, kota Jawa Timur, yang belum saya sebut, yang saat ini kami tidak menyebutkan gerejanya apa, tapi beliau dengan suaminya adalah sebagai gembala sidang di salah satu gereja di daerah kota Malang, Jawa Timur. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini lawatan Tuhan yang sangat luar biasa loh. Bagaimana Tuhan bisa pakai siapa saja, ya. Jangan lupa dibagikan sebanyak-banyaknya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Dan kita percaya melalui program channel yang kita tayangkan setiap hari boleh memberkati setiap jiwa yang rindu akan kasih Tuhan. Ya, baiklah, kita tidak berlama-lama. Saat ini kami akan tampilkan Ibu Maria Mistri Ningrumsyah. Saya persilahkan untuk Ibu Maria. Baiklah, sebelum kita akan menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Maria, kami akan memberkati Ibu Maria dengan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita buka di dalam kitab Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan ini khusus untuk Ibu Maria yang sudah dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, dan juga buat teman-teman yang menyaksikan malam hari ini, siapapun yang menyaksikan firman Tuhan ini sangat luar biasa. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga." Ya, firman Tuhan sangat luar biasa. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, dan biarlah terang kita bercahaya bagi setiap kehidupan kita sehari-hari, dan melalui perbuatan kehidupan kita dalam keseharian kita, Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan melalui kehidupan kita. Nah, mungkin saat ini bisa dinaikkan Pak untuk Ibu Maria Mistri Ningrumsyah.
agak susah namanya ini saya sebut. Shalom Ibu Maria, apa kabar Bu? Gimana kabarnya hari ini? Puji Jaringan Tuhan. kurang mendukung ya? Ya, Iya. tapi puji Tuhan Ibu, sudah bisa masuk. haleluya, haleluya. Baiklah Ibu, karena sahabat-sahabat Rajana Basa sudah menantikan dari tadi Ibu untuk menceritakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Ibu pada malam hari ini, saya persilakan untuk Ibu memperkenalkan diri dari mana dan selanjutnya kami persilakan untuk bersaksi. Saya persilakan Ibu Maria. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Mistriani Grumsya. Saya berasal dari Malang, saya suku Madura. Saya terlahir sebagai seorang Muslim dan puji Tuhan pada saat ini saya menjadi pengikut Kristus dan pada saat ini saya ada perintisan di Malang. Saya juga mohon dukungannya. Saya lahir di Malang 1986 dan saya terlahir dari keluarga Muslim dan tentu saja karena saya terlahir dari keluarga yang suku Madura, jadi sudah dari kecil itu sudah diajarin untuk taat kepada keyakinan kita. Kita harus mulai dari kecil, sebelum TK kita pun sudah harus belajar mengaji. Sudah harus taat beribadah. Saya seorang Muslim yang taat. Pada waktu itu saya tidak pernah melupakan sholat saya tidak pernah meninggalkannya, dan kehidupan saya pada waktu itu di dalam keluarga sangat bagaimana ya, sangat mendapatkan perlakuan yang tidak baik juga dari keluarga, terutama mama saya, karena memang tidak ada namanya orang Madura itu kalem, itu nggak ada, jarang sekali. Ada mungkin 5 atau 10% mereka kalem, tapi kebanyakan watak kita keras. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita akan dipukul. Dan karena kehidupan di dalam keluarga saya waktu itu sangat-sangat tidak mengenakan ya saudara. Saya hidup di lingkungan yang keras. Kalau saya sampai nggak pergi mengaji, ranting pohon pasti dipukulkan ke saya sampai babak belur, sampai merah semua. Akhirnya karena setiap hari mendapat perlakuan yang seperti itu dari keluarga, di situ saya minta sama Tuhan saya tidak melupakan sholat saya dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya dan berikanlah hati yang mengasihi di dalam orang tua saya. Saya ingin dikasihi, saya tidak ingin diperlakukan seperti ini. Tetapi semua itu tiada hasil. Setiap hari saya menangis, setiap saat sholat saya menangis, Tuhan tolong saya, Tuhan. Tuhan tolong saya. Berilah mama saya hati yang mengasihi. Tapi tetap saja setiap hari pun saya tetap diperlakukan seperti itu. Saya mendapat perlakuan yang keras dari keluarga. Akhirnya awal itulah yang membuat saya kecewa.
kekecewaan yang saya dapatkan dari keluarga. Saya merasa tidak ada kasih sayang, apalagi memang watak. Kita tidak bisa menyalahkan mungkin, karena memang sudah watak. Dan setiap hari pun seperti itu, saya salah sedikit dipukul. Tidak ada kasih sayang yang saya dapatkan waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk menikah muda. Saya berpikir kalau saya menikah mungkin kehidupan saya akan berubah. Ada yang melindungi saya. Dan saya tidak akan dipukul lagi dengan mama saya. Tetapi apa yang saya dapatkan, saudara? Saya menikah di usia muda, di bawah 17 tahun waktu itu, karena saya ingin lari dari mama saya yang berwatak keras, dari keluarga yang wataknya keras. Akhirnya saya menikah dengan seorang lelaki muslim yang taat. Tetapi apa yang saya rasakan, bukannya kehidupan ini, maaf karena memang sinyalnya di sini. Jadi begini, dari saya menikah dengan seorang lelaki muslim yang taat, yang saya dapatkan bukannya damai, bukannya nyaman yang saya dapatkan, bukannya kebahagiaan yang saya dapatkan, tetapi malah setiap hari saya mendapat perlakuan atau pukulan lagi yang saya dapatkan. Jadi di situ saya lepas dari keluarga saya sendiri, menikah, dan akhirnya yang saya dapatkan sama. Sampai saya putus asa. Setiap kali saya dipukul, sampai babak belur. Saya minta ampun, tetapi tetap saja. Saya panggil Tuhan, saya berdoa setiap hari, saya meminta agar kehidupan saya ini dipulihkan. Tetapi tidak ada pertolongan. Saya ikut dengan suami saya pun, kalau saya mau pulang ke mama saya harus ada izin dari dia. Sebelum ada izin dari dia, katanya walaupun orang tua kamu mati, kamu tidak boleh pulang tanpa seizin suami. Di situ saya sangat tertekan. Setiap hari saya dipukul oleh suami saya ini. Perlakuan yang tidak baik saya dapatkan di dalam rumah tangga itu. Dengan usia saya yang masih kecil, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Yang saya tahu waktu itu hanya berdoa. Hanya meminta kepada Tuhan saya. Tuhan yang saya yakini sebelumnya. Tapi tidak ada respon. Tidak ada jawaban. Tidak ada pertolongan. Sampai saya berputus asa. Sampai pada waktu itu, hampir saja saya bunuh diri. Karena persoalan yang sangat-sangat berat dalam hidup saya. Saya dengar kata orang waktu itu bahwa kalau orang minum bodrek dengan Sprite pasti mati. Di situ saya berpikir, daripada kehidupan saya seperti ini terus, lebih baik saya mati. Saya nggak mati. Saya minum, saudara. Saya minum Sprite. Saya pergi ke Indomaret, saya beli Sprite dan bodrek. Saya mau mati saja, kata saya. Tapi ternyata saya nggak mati.
Saya beli yang botol pertama kali. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin kata orang-orang ini kalau yang botol ini nggak terlalu keras, Sprite-nya, gasnya. Jadi saya pergi lagi ke Indomaret. Saya beli lagi Sprite yang kaleng dengan botrek lagi satu apa namanya satu itu ya, satu bungkus yang botrek extra yang isi 4. Saya beli lagi, saya minum lagi, saya nggak mati lagi. Saya menangis, saudara. Tuhan, kenapa kau biarkan saya hidup seperti ini? Saya hidup nggak ada gunanya, saya hidup menderita, mati pun saya nggak bisa. Akhirnya saya benar-benar putus asa. Saya menangis, saya berdoa, saya sholat tahajud, tidak ada apa. Oh mungkin saya kurang dekat dengan Tuhan. Saya tetap mencoba untuk taat pada waktu itu pada Tuhan saya yang saya yakini. Tapi ternyata semakin saya mendekat, semakin rasa itu kosong. Semakin saya mencari, semakin saya jauh dan tidak menemukan. Saya marah dengan Tuhan saya. Tuhan, apa mungkin Engkau hanya sebuah cerita saja? Karena saya meminta kepadamu, tidak ada pertolongan sedikit pun. Engkau tidak ada untukku. Saya ingin mati saja. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya, saya sempat balik ke rumah mama saya. Tapi apa yang saya dapatkan hanya sebuah masukan yang negatif. Untuk apa kamu mempertahankan suamimu seperti itu? Cerai saja pada waktu itu seperti itu. Tapi pada waktu itu saya tetap mempertahankan rumah tangga saya itu. Karena bagi saya waktu itu saya menikah 1 kali dengan 1 orang. Karena mati pun cuma 1 kali. Saya tetap dengan kehidupan saya yang setiap hari harus merasakan pukulan seorang suami. Karena pada waktu itu saya yakin bahwa suami saya itu khilaf. Jadi yang saya lakukan hanya berdoa kepada Tuhan saya agar Tuhan itu merubah hati suami dan keluarga saya untuk mengasihi saya pada waktu itu. Saya menangis, saya berdoa. Oh mungkin zikir saya kurang lama, saya pikir seperti itu. Jadi akhirnya saya lakukan. Saya meminta, saya berdoa, saya berzikir kepada Tuhan saya. Saya meminta pertolongan. Tapi tidak ada. Kosong, saudara. Hampa. Tidak ada apa-apa. Jadi pada waktu itu, saya bertekad melarikan diri dari permasalahan saya. Karena saya waktu itu hampir gila, saudara. Apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam otak saya waktu itu, apa yang ada dalam otak saya, itu saya ingin, umpamanya saya berkata, ini saya tahu ini tisu, saudara. Tapi saat saya bilang itu jadi berbeda. Saya katakan ini bukan tisu, ini gelas atau piring gitu, saudara. Sudah mulai konslet. Karena apa? Karena benturan kehidupan yang sangat pahit, sangat keras. Akhirnya saya berpikir, saya pergi ke luar negeri. Bukan untuk bekerja pada waktu itu keinginan saya. Tapi untuk menghilangkan stres yang ada di dalam otak saya, menghilangkan permasalahan yang saya rasakan. Saya pergi ke Hong Kong. Saya berpikir kalau di sana nanti mungkin kehidupan saya akan lebih baik lagi. Saya tidak akan merasakan pukulan dari mama dan suami saya lagi.
Saya berpikir seperti itu. Saya pergi ke Hong Kong, di sana ternyata apa yang saya dapatkan, saudara. Yang saya dapatkan di sana, saya masuk ke Hong Kong dengan proses menjadi TKW pada waktu itu. Karena tidak mungkin bagi saya untuk pergi ke sana dengan biaya saya sendiri, itu tidak mungkin. Jadi saya pergi ke sana dengan cara menjadi TKW. Di sana selama 8 bulan waktu itu, majikan saya yang laki-laki sedikit kurang ajar pada waktu itu. Sedikit saya nggak tahu apa yang harus saya katakan. Dan pada waktu itu agent bilang ke saya, udah kamu keluar saja dari majikan, saya akan mencarikan majikan baru untuk kamu. Akhirnya saya melarikan diri dari majikan, saudara, karena agent yang menyuruh saya lari. Akhirnya pada waktu itu kehidupan saya sangat bingung, saudara. Karena gimana ya, saudara? Bingung apa yang harus saya lakukan. Saya jauh dari negara saya berada di luar negeri. Saya ingin mendapatkan sukacita, tetapi apa yang saya rasakan hanya permainan manusia seperti ini. Ternyata agen saya ini memberikan saya ke seorang majikan yang pembantunya itu adalah teman saya sendiri yang baru dikeluarkan dari rumah majikan dan dikirim ke Makau. Dan tanpa sengaja kita bertemu di majikan saya itu, saudara, yang kedua ini. Lebih tragis lagi, saudara. Saya tidak boleh pegang HP, makan satu hari itu 1 kali, saya bangun itu harus pagi, jam 3, saya tidur jam 1 malam. Di situ saya, Tuhan, kenapa? Saya bekerja ke luar negeri bukannya damai sukacita yang saya rasakan, tetapi malah seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari majikan. Saya hidup di luar tanpa punya majikan, tanpa ada keluarga di sana. Dan pada waktu itu saya bingung. Saya marah dengan Tuhan saya. Saya benci dengan Tuhan saya pada waktu itu. Karena tidak ada pertolongan untuk saya. Akhirnya saya hidup dengan kesengsaraan, saudara. Dan saya berpikir, oh mungkin saya kurang taat dengan Tuhan saya. Saya ikut pengajian, saudara. Di Kos WB waktu itu, di dekat stasiun, sebelah stasiun Kos WB. Karena saya waktu itu butuh pencerahan, saudara. Saya butuh pencerahan tentang permasalahan saya, bagaimana jalan keluar. Saya butuh didoakan, saya butuh dukungan. Tetapi apa yang saya rasakan pada waktu itu, saya berharap kepada seorang ustadz yang waktu itu ada ceramah di sana. Saya berpikir pada waktu itu kalau saya minta tolong ke dia, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah saya. Tetapi tidak, saudara. Saya datang kepada ustadz itu, saya bilang, Ustadz, saya ingin mendapat pencerahan dari jenengan. Saya ingin didoakan karena banyak permasalahan dalam hidup saya. Saya ingin mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan. Tetapi apa kata Ustadz itu? Maaf, kami sedang sibuk. Di situ saya menangis, saudara.
Jadi Ustadz ini tidak mau tolong saya pada waktu itu, tidak ada respon untuk saya. Saya kecewa, saudara. Di dalam hati saya, tidak ada yang mau menolong saya. Di saat itu saya kecewa dengan orang-orang di sekitar saya. Dan saya yang paling kecewa adalah kepada Tuhan saya. Tidak ada pertolongan sedikit pun untuk saya. Sudah banyak sekali masalah yang menimpa saya pada waktu itu. Akhirnya saudara, karena putus asa, kecewa, sakit hati, kepahitan yang saya rasakan, akhirnya saya ketemu dengan seorang teman, namanya Nani, orang Malang juga di sini. Akhirnya dia berkata kepada saya, kamu kalau ingin lepas dari masalah kamu, udah pakai narkoba saja. Ini kamu tak kasih, pertama itu dia kasih ke saya tuh sabu-sabu. Saya pakai sabu-sabu, setiap hari saya pakai, saudara. Akhirnya saya pakai sabu-sabu ini enggak. Pertama masih bisa saya melupakan permasalahan saya. Ternyata lama-kelamaan sabu-sabu ini tidak berfungsi lagi untuk saya. Akhirnya saya pakai kokain pada waktu itu. Karena ada seorang bule juga yang waktu itu ngomong ke saya, kamu suka pakai narkoba ya? Saya bilang ya. Kalau kamu mau pakai, kalau kamu ini saya tantang kamu, kalau kamu bisa pakai narkoba kokain dengan jumlah banyak, saya kasih uang ke kamu. Dia bilang gitu ke saya. Jadi saya bilang dalam hati saya, oke, saya pakai, lagi pula hidup saya udah nggak ada gunanya lagi. Kalau mau mati tuh mati aja sekalian, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya pakai narkoba itu. Saya pakai narkoba. Saya pakai 0,5 gram pada waktu itu, saudara. Tapi setiap hari saya pakai, akhirnya narkoba ini tidak kurang gitu, saudara. Memang permasalahannya yang saya rasakan ini hilang, saudara. Saya merasa enjoy, saya merasa happy. I forget everything about my problem. Tapi itu hanya berselang 1-2 hari hilang, saudara. Dan di hari ketiga, efek dari narkoba itu berangsur hilang. Apa yang saya rasakan setelah dampak dari obat itu hilang, saya teringat lagi akan permasalahan saya. Saya menangis lagi, saya teringat lagi tentang kehidupan saya. Akhirnya apa yang saya lakukan, saudara? Saya cari narkoba lagi. Saya beli narkoba lagi, apapun itu caranya. Saya kerja di restoran pada waktu itu. Untuk apa, saudara? Untuk membeli narkoba. Karena kalau saya pakai narkoba itu, saya nggak tidur 3 hari, 3 malam saya nggak bisa tidur. Nggak lapar. Saya tidak merasakan apa-apa dalam tubuh saya. Mungkin kalau saya jatuh pun tidak akan kerasa. Saya menjadi kurir, saya menjadi passenger untuk pengiriman narkoba. Saya, apapun saya lakukan, saudara. Yang terpenting pada waktu itu, saya harus dapatkan drugs itu. Akhirnya, saudara, saya pakai setiap hari 1 gram. Dari 0,5 gram, nggak cukup, saudara. Saya tambah 1 gram. Dari 1 gram, nggak cukup. Saya masih gelisah. Saya masih tidak enjoy, saudara. Saya masih terbebani dengan permasalahan saya. Akhirnya, saya pakai waktu itu 3 gram kokain. Badan saya bertambah kurus.
Sampai ada teman yang tanya pada waktu itu, orang Pakistan itu lihat saya. Dia tanya ke saya, hai Indonesia, dia ngomong seperti itu. Hey Indonesia, are you taking drugs? Saya bilang no. Oke, continue if you want to die, katanya. Dia bilang, pakai apa? Oke, lanjutkan aja kamu pakai narkoba kalau kamu mau mati. Katanya bilang gitu. Saya bilang oke. Saya cuma bilang oke kayak gitu. Karena pada waktu itu mungkin dia melihat saya itu gimana istilah kurus, gak terurus, sampai mata saya ini cekong gitu loh saudara, hitam. Jadi kayak mata panda karena memang nggak tidur, nggak istirahat. Jadi di situ saya kerja keras sampai jadi passenger pengiriman narkoba pun saya lakoni. Untuk apa? Untuk membeli narkoba. Di situ saya ketergantungan narkoba, saudara. Setiap hari saya tidak bisa lepas dari narkoba. Karena saya takut. Kalau saya tidak pakai narkoba, masalah itu akan muncul lagi. Saya ingin melupakan semua apa yang saya rasakan di Indonesia. Apa yang saya rasakan di dalam keluarga saya pada waktu itu. Yang ada dalam keinginan saya pada waktu itu adalah mati. Karena hidup saya nggak ada guna. Saya berpikir seperti itu. Saya bilang, saya ingin mati saja. Udah kalau mau mati seperti ayam, udah mati aja. Karena saya nggak peduli, saya don't care dengan hidup saya. Pada waktu itu, saudara, saya pakai narkoba itu setiap hari. Sampai suatu ketika, karena mungkin setiap hari saya pakai, sudah kebanyakan ya saudara. Hidung saya ini keluar darah saudara. Keluar darah segar. Pada waktu itu, saya mau beli tiket. Saya beli tiket ke tempat kerja saya. Saya di kereta api, stasiun kereta api, di Samswipo pada waktu itu. Saya mau beli tiket ke tempat kerja saya. Jadi saya naik kereta setiap hari. Di situ pas saya beli padado, beli card untuk masuk ke stasiun itu, apa itu merah-merah saya lihat seperti itu. Kayaknya itu apa ya? Saya bilang seperti itu, kayaknya darah itu. Saya kira itu dari atap, dari atas. Jadi saya lihat dari atas. Di atas saya namanya sudah gimana ya? Orang nggak berpikiran normal gitu ya, udah kena efeknya narkoba. Saya lihatnya itu bukan, seharusnya kalau darah itu dari saya atau dari mana gitu ya. Lihatnya itu saya ke atas, ke atap gitu ya. Saya lihat kok nggak ada darah, nggak ada yang netes dari atas gitu ya. Saya tetap saja saya lihat gitu, kenapa nggak nyantolnya apa? Gimana ya, nggak ngeh gitu loh. Lama saya di situ, saya lihat darah itu mengucur gitu, jatuh deras, darah segar itu. Saya lihat kok darahnya tetap mengucur gitu ya, itu dari mana gitu. Kalau orang waras kan mungkin langsung kita tahu kalau oh mungkin itu darah saya atau bagaimana, tapi pada waktu itu enggak saudara. Saya lihat, saya tahu itu darah, saya nggak tahu dari mana. Pas sudah lama sekali di situ, baru saya usap hidung saya, ternyata darah yang banyak keluar itu yang jatuh ke lantai itu dari hidung saya saudara. Di situ saya udah gimana ya, kayak udah mau mati saudara, udah pusing, darah udah keluar. Di situ puji Tuhan memang masih ada pertolongan pada waktu itu. Teman saya itu dekat dengan situ, saya telepon teman saya namanya Jen, dia bilang ada apa? Saya bilang ini apa, darah keluar dari hidung saya ini sangat banyak gitu. Terus dia bilang, di mana kamu? Saya bilang saya di stasiun. Udah dia jemput saya, dia kasih saya air kelapa pada waktu itu. Dia kasih air kelapa untuk saya, dia kasih juga obat pada waktu itu, saya nggak tahu obat apa, obat untuk pereda nyeri mungkin pada waktu itu. Saya nggak bisa tidur di situ, saya nggak bisa istirahat, saya turun lagi saudara.
Karena kebanyakan saudara ya, kebanyakan narkoba, akhirnya batuk. Batuk pun itu sampai keluar darah juga kayak orang TBC gitu saudara ya. Jadi pada waktu itu saya udah kok nggak mati aja sih sekalian, kenapa harus gini? Kenapa harus ada darah, ada sakit kayak gini tapi nggak mati gitu ya? Biarkan hidup saya ini habis begitu saja. Tapi saya nggak mati saudara. Saya udah hancur, hidup saya udah putus asa. Akhirnya pada waktu itu saya berpikir, udah kerja keras, nggak mati-mati, narkoba ini mahal juga gitu ya. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin kalau saya ini dekat dengan laki-laki, hidup saya akan enak gitu ya. Gak akan hidup di jalanan seperti ini, ngalor ngidul, keluyuran, tinggal di rumah teman gitu ya. Mungkin saya akan mendapatkan hidup yang layak gitu. Akhirnya saya ikut. Dalam pikiran saya pada waktu itu, saya ketemu dengan laki-laki. Akhirnya saya tinggal dengan laki-laki itu tanpa hubungan pernikahan. Yang terpenting bagi saya pada waktu itu, kalau tubuh saya, nggak ada gunanya. Yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana caranya saya mendapatkan narkoba. Karena saya sudah ketergantungan pada waktu itu. Kalau saya nggak pakai, satu hari saja kayak orang gila. Bingung. Akhirnya saya hidup dengan laki-laki itu, saya dapat uang, saya hidup dengan bebas, saya bisa ke klub, saya bisa drink, saya bisa minum sampai mabok, saya bisa pakai narkoba sepuasnya pada waktu itu. Akhirnya apa ya, lama-kelamaan saudara, saya ini merasakan capek. Saya putus asa, nggak mati-mati. Hidup ini hancur seperti ini, nggak ada tujuan gitu ya saudara. Saya jalan pada waktu itu saudara. Karena saya itu tidak mau menyusahkan kawan saya pada waktu itu. Hidup dengan yang seperti itu. Kadang teman saya pun melihatnya mungkin dipikir saya ini gila. Memang gila mungkin saudara, sudah karena kebanyakan narkoba. Kadang kalau saya ke rumah teman saya itu namanya Joy. Joyce ini tinggal di kontrakan pada waktu itu. Dia juga hidup bebas di Hong Kong. Saya tinggal dengan dia karena efek dari narkoba ya saudara. Keran itu nggak apa-apa saudara, normal gitu. Itu loh saya lepas saudara. Sampai harinya itu keluar semua, basah semua itu di kamar. Kalau enggak, malam-malam itu baju yang ada di lemari saudara, baju yang udah di dalam kotak baju itu saya ambil saudara, saya cuci. Karena apa? Kalau orang pakai narkoba itu kayak orang bingung saudara, kayak orang gila. Jadi baju yang udah ditata, udah dari laundry itu ya saudara, tak ambil, tak cuci di kamar mandi. Nanti kadang lantai satu blok itu tahu sendiri, kalau di Hongkong kan pakai blok gitu ya, per blok gitu. Itu saya pel saudara malam-malam. Sampai teman saya itu bilang, ya kamu gila ya, kok bisa malam-malam kayak gini cuci baju lantai dipel, nanti kamu dimarahin orang loh kalau berisik. Udah tidur. Kamu itu kalau kamu habis makan apa sih? Katanya. Kamu habis makan apa sih? Saya bilang, enggak makan apa. Kamu habis make ya? Saya bilang, enggak. Lah, di situ saudara. Karena batuk itu saudara, batuk yang sampai ada darahnya itu teman saya nggak tahu saudara. Sampai saat ini. Dia nggak tahu karena saya takut nanti kalau saya seperti itu nanti teman saya kabur, takut ketularan saya. Jadi saya pada waktu itu kalau saya udah mulai nggak enak badan gitu, saudara, saya jalan, saya keluar, saya kelontang-kelantung nggak tahu jalan kemana. Yang terpenting ngikutin kaki melangkah saudara, nggak ada tujuan. Saya jalan aja pada waktu itu dengan hati yang udah putus asa, udah capek,
Udah saya berpikir nggak ada pertolongan untuk saya. Hidup saya nggak ada gunanya lagi, gitu ya. Saya jalan pada waktu itu dengan rasa yang sudah putus asa. Udah mentok gitu ya, saudara. Ibaratnya orang ini udah nggak ada harapan gitu, saudara. Akhirnya pada waktu itu saya jalan, saya bertemu dengan seseorang. Saya bertemu dengan seseorang yang saya tidak kenal sebelumnya, saya tidak pernah lihat sebelumnya. Dia bilang ke saya, kemarilah, katanya kayak gitu. Dia panggil saya, kemarilah. Saya marah-marah, saudara. Emang kamu siapa? Saya bilang, I don't know you. Then please just get out from my face. I don't want to see you anymore. Saya bilang gitu. Pergi dari hadapan saya atau saya akan panggil polis untuk kamu. Jadi kamu pergi dari hadapan saya tidak ingin melihat kamu. Saya bilang kayak gitu. Tapi dia nggak pergi, saudara. Dia nggak pergi. Dia tetap ada di depan saya pada waktu itu. Dia tetap dengan kasih. Dia bilang, duduklah di sini. Dia bilang kayak gitu. I know you before you. Sebelum kamu lahir dan sampai kamu nanti mati. Di situ saya bertambah marah, saudara. Saya maki-maki dia. Perkataan kotor semua keluar dari mulut saya. Saya maki-maki dia. Saya suruh dia untuk pergi. Tapi dia berkata kepada saya, cari Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hati kamu dan kamu akan diselamatkan. Di situ saya dalam hati saya, ini orang sok tahu ini. Saya bilang sok tahu dengan kehidupan saya. Kamu pergi dari hadapan saya, tetapi di situ dia menceritakan kehidupan saya, saudara. Saat saya kecil sampai saya waktu itu. Jadi dia itu bercerita semua permasalahan apa yang saya rasakan sebenarnya. Kehidupan pribadi saya dia tahu, nama asli saya dia tahu, sedangkan orang-orang di sana tidak tahu nama asli saya. Tapi dia tahu nama asli saya. Dan dia bilang, saya tahu kamu. Dan yang terngiang dalam pikiran saya pada waktu itu, carilah Tuhanmu jika kamu ingin menemukan kedamaian hati kamu dan akan diselamatkan. Di situ saya di situ bingung, saudara. Saya saya itu merasa gemetar gitu, saudara. Saya merasakan gemetar yang sangat luar biasa. Bukan karena takut, saudara, tapi karena ada kekuatan yang besar yang membuat saya gemetar pada waktu itu. Hati kecil saya ini bergetar luar biasa, saudara. Di situ seakan-akan saya merasa saya tidak punya daya apapun, saya tidak punya kayak tidak berotot gitu, saudara. Saya tidak kuat. Jadi di situ saya pulang dengan menangis karena waktu itu dia bilang, cari Tuhanmu jika kamu ingin menabungkan kedamaian hati kamu. Di situ saya bingung, saudara. Kemana saya cari Tuhan saya? Kemana saya harus cari Tuhan saya? Karena Tuhan yang saya sembah selama ini, Tuhan yang saya mintai tolong selama ini, tidak ada respon, tidak ada pertolongan untuk saya. Dan semuanya hanyalah kosong. Jadi saya bingung, saya harus kemana? Saya sudah punya Tuhan, kok saya disuruh cari Tuhan saya lagi? Kemana saya cari Tuhan, sedangkan Tuhan saya saja don't care dengan saya kok? Saya berpikir seperti itu. Dan saya bingung, saya menangis, saya pulang itu, saudara, saya seakan-akan pada saat dengan orang itu saya kayak di alam lain, saudara. Kayak di alam lain. Jadi
orang dengan saya, orang-orang lalu lalang. Kalau di Hong Kong itu kan orangnya lalu lalang ya, saudara. Banyak orang lewat, tapi itu mereka kayak nggak satu tempat dengan saya gitu loh. Kayak mereka nggak melihat saya, mereka tidak tahu apa yang terjadi gitu antara saya dengan orang itu. Jadi kayak berbeda tempat, tapi satu tempat kerasa berbeda tempat gitu, saudara. Jadi saya waktu itu saya menangis, saya pulang, saya naik kereta itu, saya naik lantai 7, di situ saya menangis, Tuhan di mana saya harus mencari Engkau. Karena sebenarnya saya sudah capek. Saya mati nggak bisa, hidup seperti ini juga. Saya sudah capek, dan di mana saya harus mencari Engkau. Saya menangis, saudara, saya menangis di situ. Sampai teman saya ini pun tanya, si Joy ini, ya ada apa sih? Kenapa kamu nangis? Ada apa? Apa yang terjadi? Saya dengar teman saya ngomong, tapi saya itu nggak kuat untuk ngomong, saya nggak kuat untuk explain ke dia. Saya cuma nangis di situ. Saya nangis, akhirnya ada suara, saudara. Saya dengar suara, turunlah. Saya diam. Suara itu ngomong, turunlah. Akhirnya saya turun, saudara. Saya turun. Dari yang baru saja, saya naik ke atas lantai 7, saya udah turun lagi. Karena ada yang menyuruh saya untuk turun, saya turun lagi, saudara. Saya turun lagi ke taman di Syamsibo, namanya Taman Panjang, Long Garden. Jadi di situ saya turun, saya duduk sendiri di situ, saudara, sambil saya mencari-cari kemana saya harus mencari Tuhan saya. Dalam benak saya masih bertanya-tanya, kemana saya harus mencari Tuhan saya. Tuhan, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Sekian lama saya meminta pertolongan kepadamu, tetapi kamu tidak ada untuk saya. Saya panggil-panggil Tuhan, tapi tidak ada respon. Akhirnya di situ ada yang namanya Kak Yeni. Saya baru kenal hari itu. Dia dari NTT. Dia nyamperin saya ke kursi itu yang tempat saya duduk itu. Dia tanya ke saya, lagi apa, Dek? Enggak lagi ngapa-ngapain, Kak? Lagi nunggu siapa? Enggak nunggu siapa-siapa. Terus kamu di sini dengan siapa? Sendirian. Dia tanya ke saya, agamamu apa? Saya bilang Kristen. Mulut saya berkata seperti itu, telinga saya mendengar ini, jadi kayak hati saya ini kayak gini. Waduh, saya ini udah gila kayaknya ya. Wong saya ini orang Islam, kok saya bilangnya orang Kristen? Enggak lah. Wah, ini saya udah gila ini. Saya mau ngomong ke dia itu juga untuk mengeksplain if I'm Muslim. Tapi enggak keluar, saudara. Dan I don't know how to explain with her. Jadi udahlah. Jadi saya tuh hati saya ini berantem gitu. Yang sebelah ini bilang, loh kok bisa kamu itu bilang orang kamu Islam gitu ya. Tapi yang satu ini tetap saya orang Kristen gitu ya. Jadi secara logika ini pikiran saya pun, wah saya ini udah gila kayaknya karena kebanyakan pakai narkoba ini. Saya gila ini, kayak gitu. Dan Kak Yeni ini bilang ke saya, Dek, kalau kamu memang orang Kristen, mari ikut kakak daripada ada di sini. Saya bilang iya. Pikiran saya waktu itu, saya tidak berpikir bahwa saya akan masuk ke dalam gereja pada waktu itu. Tidak ada sedikit pun. Di situ, Kak Yeni ini ngajak saya ke lantai 9. Pikiran saya pada waktu itu, mungkin saya akan diajak ke klub untuk minum, atau untung lagi kalau dia itu kasih saya narkoba gitu ya. Jadi di situ, pikiran saya di situ hanya club, drink and drunk, and then I taking drugs. Nggak ada pikiran lain pada waktu itu. Karena yang bisa menolong atau menghilangkan rasa dalam hati saya tentang persoalan saya hanya itu, nggak ada lagi. Tapi ternyata salah yang saya pikirkan. Saya naik lantai 9, dibukakan pintu pada waktu itu. Bukan pintu lebar-lebar. Di situ saya lihat sebuah gereja, saudara.
Saya menangis di situ. Saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Di situ seakan-akan ada yang berkata kepada saya, menangislah. Disinilah tempat kamu untuk mencurahkan semua apa yang dalam hati dan permasalahan kamu. Ngomong aja di sini, kayak gitu. Di situ saya masuk, saudara. Saya disambut dengan sukacita. Jadi saya masuk di situ, saya menangis, saudara. Saya menangis di depan mimbar di situ. Saya menangis, saya bilang, kalau memang kau Tuhannya orang Kristen itu ada, kalau memang kau Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhanku, maka tuntunlah aku. Di situ saya duduk di depan, saya menangis, saudara, saya menangis. Sampai akhirnya setelah khotbah, Bapak Pendeta yang dari Kongo apa Togo waktu itu pendeta saya namanya Pendeta Joshua Late. Jadi di situ dia bilang setelah khotbah itu, siapa yang merindukan kasih karunia Tuhan dan mempunyai persoalan atau pergumulan yang ingin didoakan, silakan maju ke depan. Begitu. Jadi di situ karena saya tahu saya yang mempunyai permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang tidak tahu jalan keluarnya, di situ saya maju, saudara. Saya maju di situ, saya didoakan, pendeta saya ini tumpang tangan di atas kepala saya, didoakan, saudara, saya jatuh. Saya roboh, saudara, saya roboh. Di situ hati saya ini seperti ini. Kok bisa sih saya jatuh? Orang saya cuma didoakan saja kok jatuh. Di situ mungkin benar, mungkin ya. Kalau doa orang Kristen ini mengandung sihir gitu ya. Benar mungkin apa yang dikatakan Bapak Ustadz waktu itu, jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam gereja dan membuka kitab orang Kristen. Kalau kamu membuka maka kamu akan menjadi orang kafir. Oh mungkin ini yang saya pikir waktu itu. Mungkin ini nih doa ini yang ada mantranya. Mungkin saya berpikir seperti itu pada waktu itu. Atau mungkin hanya kebetulan saja karena saya nervous atau pertama kali di situ saya tegang atau bagaimana, gitu ya. Dan disitulah saya ingin mencobai Tuhan. Saya mulai mencobai Tuhan. Dalam hati saya pada waktu itu, hari Minggu besok saya harus ke gereja lagi. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa Tuhan orang Kristen ini hanya sebuah dongeng saja. Karena Tuhan saya tidak merespon, apalagi Tuhannya orang Kristen ini yang hanya dongeng saja. Karena pada waktu itu sempat keluar dari mulut saya, mana ada Tuhannya orang Kristen ini ajaib atau hidup. Orang dia saja digantung di kayu salib dan nggak pakai celana juga gitu. Ah Tuhannya orang Kristen ini udah pakai celana doang, dijemur lagi, nanti kalau kering tinggal goreng. Pernah saya berkata seperti itu. Mana ada Tuhannya orang Kristen bisa tolong, orang tolong dirinya sendiri saja nggak bisa. Saya berpikir seperti itu. Nggak mungkinlah saya akan menjadi orang Kristen. Saya udah rusak seperti ini, terus jadi orang kafir juga. Udah hidup seks bebas, kumpul kebo, udah menjadi kurir, pemakai narkoba, pemabuk, kok tambah jadi orang kafir lagi? Nggak mungkin itu. Saya berpikir seperti itu pada waktu itu. Dan hari Minggu besoknya itu, saya ke gereja lagi, saudara. Dengan persiapan yang udah matang. Bagi saya pada waktu itu. Saya udah makan kenyang, saya udah minum vitamin, udah siap-siap gitu ya, saudara. Yang saya pikirkan pada waktu itu, kalau saya nanti ke gereja, saya harus fit. Saya nggak boleh jatuh lagi, saya nggak boleh roboh. Akhirnya, di situ setelah ibadah, pendeta ini ngomong lagi.
Mari yang ingin didoakan silakan maju ke depan. Saya maju lagi saudara dengan sok gitu ya. Sok bahwa saya nggak akan jatuh, bahwa saya kuat. Gak mungkin saya harus maju karena Tuhannya orang Kristen ini nggak ada, hanya dongeng saja gitu. Akhirnya seakan-akan saya itu kayak menantang pada Tuhan gitu. Saya maju lagi saudara dengan persiapan mental gitu ya saudara. Saya maju ke depan. Saya didoakan lagi saudara. Tompang tangan. Baru doa gerubiak saya jatuh lagi saudara. Saya jatuh. Tetapi memang di situ sudah disiapkan orang yang menjaga dari belakang agar mungkin saya kalau jatuh itu tidak terbentur lantai atau kursi. Saya jatuh saudara, saya merasakan jatuh itu seperti sayap kapas yang tertiup angin. Di situ saya merasakan saya tidak punya kekuatan apapun. Sedangkan saya sudah makan banyak itu saudara. Saya berdiri lagi saudara. Saya didoakan lagi, ternyata saya jatuh lagi, padahal saya sudah pasang kuda-kuda kan. Saya pikir saya nggak akan jatuh, saya ini kuat. Mana ada, saya itu bukan orang yang lemah, saya berpikir seperti itu. Ternyata doa yang kedua, saya jatuh lagi saudara, saya jatuh lagi. Saya menangis saudara. Loh, berarti Tuhannya orang Kristen yang saya tantang lagi tadi tuh memang ada. Berarti memang nggak cerita bohong. Saya tadi udah seperti itu, udah siap-siap. Ternyata itu saya jatuh lagi. Ternyata kekuatan Tuhan itu nyata adanya. Orang Kristen itu ternyata memang ada. Di situ saya menangis, saya bilang, Tuhan kalau memang Engkau ada, Engkau Tuhan yang hidup, maka rubah hidupku Tuhan. Saya berserah kepadamu, saya berikan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Rubah saya Tuhan menjadi hidup yang baru. Di situ saya berkata seperti itu pada Tuhan. Saya dengan hati yang penuh tanda tanya, benar nggak? Di situ saya masih nggak stable, saudara. Jadi di situ saya masih 50-50 kayak gitu ya, antara percaya dan tidak. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kuasanya dalam hidup saya. Saya sudah pasang kuda-kuda, masih udah makan, saya tantang Tuhan. Kalau memang Tuhan itu saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan orang Kristen itu nggak ada. Tetapi ternyata saya jatuh lagi. Berarti Tuhan orang Kristen itu memang ada di situ. Padahal juga saya sudah merasakan kasih yang tidak pernah saya rasakan. Tetapi kebanyakan orang Madura ini cengel, saudara. Cengel itu keras kepala, bandel, saudara. Nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu ya. Padahal kalau di flashback gitu ya, saudara, itu dari kecil saya waktu TK itu kan udah dititipkan biasanya kalau bapak saya kan pegawai negeri. Jadi sibuk dengan pekerjaannya, mama juga sibuk dengan pekerjaannya. Saya biasanya di rumahnya temannya bapak itu, nggak tahu saya lupa namanya. Dia orang Nasrani, nama anaknya itu satu TK dengan saya waktu itu. TK-nya di Malang sini juga. Jadi karena saya saya itu nggak suka punya banyak teman pada waktu itu. Saya punya teman yang saya pikir hanya Mbak Tias saja. Jadi saya berteman, kalau bapak sibuk, saya di rumahnya Mbak Tias. Hari Minggu pun saya pagi-pagi dari rumahnya yang namanya Mbak Tias ini. Jadi itu mamanya itu sering ajak saya, biasanya ajak saya ke gereja. Saya nggak tahu pada waktu itu, saudara, itu gereja itu ibadah apa yang mereka lakukan, saya nggak ngeh, saudara. Yang penting saya ikut gitu aja, saudara. Dan karena di situ saya mendapatkan sukacita memang pada waktu itu, saya gembira, saya lihat orang nyanyi-nyanyi, saya lihat orang puji-puji Tuhannya gitu ya. Jadi saya senang ikut. Dan suatu hari saya diajak lagi dengan mamanya teman saya ini. Pas di situ itu ada perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur. Seharusnya kan roti dan anggur ini untuk orang yang sudah percaya.
Tapi karena memang saya anak kecil minta, dikasihlah. Dikasih roti itu, roti sepotong kecil itu dengan anggur itu. Di situ saya nggak ngeh, yang saya pikir, oh mereka dapat ini makanan dan minuman gitu. Saya pikir seperti itu. Akhirnya suatu saat saya cerita dengan mama saya diajak ke gereja sama keluarga temennya bapak gitu ya. Akhirnya saya itu nggak ngebolehin lagi, nggak ngebolehin saya untuk ikut lagi gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu ya. Dari situ saya ingat, makanya saya ingat pada waktu selesai saya tahu gereja itu, saya ingat, oh iya dulu saya waktu kecil saya pernah diajak ke gereja. Mungkin ini sebenarnya sudah masuk dalam rangkaian Tuhan, rencangan Tuhan gitu ya. Dan saat remaja pun seperti itu. Saya kenal dengan seorang teman gitu ya. Kalau telepon itu malam pasti dibilang kayak gini, Dek, sebelum tidur kita pujian dulu yuk. Udah, saya pujian. Saya dengar dia pujian, saya bilang, iya pujian aja, nggak apa-apa. Nanti saya dengar gitu. Terus saya berpikir, orang Kristen lagi. Enggak, saya nggak mau punya teman orang Kristen, nanti saya jadi orang kafir. Dan paman saya itu, saya tahu kalau paman saya itu orang Nasrani juga. Saya punya paman yang dia itu menikah dengan seorang wanita Nasrani. Akhirnya paman saya ini mengikuti keyakinan istrinya, tapi bukan hanya mengikuti. Paman ini seorang Nasrani yang taat gitu ya. Dia pergi ke gereja gitu, sampai akhirnya keluarga saya ini pun membenci keluarga saya. Dari keluarga saya kan memang keluarga besar saya ini orang Madura, jadi fanatik gitu saudara. Kalau paman saya datang itu biasanya dia maki-maki, suruh pergi gitu ya. Kalau ngatain paman saya itu bahasa Maduranya itu pate. Pate itu orang kafir, pate dia orang kafir kayak gitu. Pate itu anjing gitu ya. Orang kafir itu orang kafir gitu saudara. Itu setiap kalau paman saya datang itu pasti seperti itu. Lah, di situ tanya saya dengan keluarga saya, kok bisa paman ya kafir ya? Kok jadi kafir gitu? Ya, dia itu apa namanya berpindah keyakinan menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu kafir gitu. Jadi saya ngomong, mana ada orang dia saudara kita kok kafir, kan kita bukan orang kafir. Pikiran saya waktu itu kafir itu orang yang, karena setahu saya adalah orang kafir itu orang yang tidak punya Tuhan gitu ya. Mana mungkin lah paman saya punya Tuhan gitu. Orang kita dididik dari kecil itu kita menyembah Tuhan kita gitu, kok gak punya Tuhan. Jadi di situ saya diam-diam carilah paman saya juga jengkel dengan keluarga besar saya ini. Kalau ngatain paman saya anjing gitu ya, saya nggak terima gitu. Saya datang ke paman saya itu, saya bilang, paman, kok paman ini nggak pernah bilang apa, nggak pernah marah gitu ya? Kenapa nggak gampar aja, tampar aja mereka? Kok paman dikatain kayak anjing, orang kafir gitu, kok diem aja gitu? Kan paman saya ini bilang, oh nak Tuhan itu nggak boleh marah gitu ya. Loh, kok bisa dia anak Tuhan? Orang saya aja bukan anak Tuhan kok, paman saya anak Tuhan. Kalau paman saya anak Tuhan, berarti saya jadinya Tuhan dong. Saya bilang seperti itu pada waktu itu dalam hati saya. Paman ini ada anak aja. Paman ini sabar apa goblok sih? Pikiran saya seperti itu. Tapi paman saya selalu mengatakan harus punya hati yang mengampuni. Jadi saya penasaran dengan paman saya itu, kok bisa dia seperti itu, sampai saya ikutin dia pergi ke suatu tempat yang pada waktu itu saya tidak tahu dalamnya memang. Dan setelah di Hongkong itu, setelah saya masuk gereja itu, saya seakan-akan flashback, jadi ingat masa kecil saya, masa saya diajak mama teman saya ini ke gereja pertama kali itu, ada perjamuan kudus. Terus saya kenal dengan teman saya yang saya setiap saat itu telepon dengan dia, terus dia ngajak ujian, dan saya teringat tentang paman saya yang mengajarkan saya untuk anak Tuhan tidak boleh marah, kita harus punya hati yang mengampuni. Di situ saya ingat, oh berarti mungkin ini
sudah dari rancangan Tuhan ini. Dari kecil sebenarnya udah masuk dalam rancangan Tuhan, tetapi kita nggak ngeh gitu loh. Kita menentang gitu. Kadang kita tahu, karena sering dengar bahwa orang sakit didoakan di gereja, didoakan sama orang Kristen itu sembuh. Di situ kan sebenarnya kita harus tahu, oh berarti Tuhan orang Kristen ini hidup, dan Tuhan orang Kristen ini ajaib, dia sanggup menyembuhkan apapun, sekalipun orang itu telah sakit parah atau mau mati, tetapi orang itu bisa diselamatkan. Seharusnya memang kita harus berpikir seperti itu, tapi karena sudah terdoktrin dari masa kecil di kehidupan kita itu bahwa orang Kristen itu adalah kafir, jadi mungkin kita itu nggak sampai ke situ gitu loh pikirannya. Yang kita pikir kafirnya aja gitu ya, nggak mikir keajaiban Tuhan. Jadi di situ saya mulai mencoba untuk Tuhan, saya berserah. Tetapi di situ saya nggak langsung saya menjadi orang yang taat, tidak. Di situ karena memang dia ngomong waktu itu saya suka berantem. Jadi waktu saya ngomong dengan pendeta saya waktu itu, saya bilang saya orangnya keras, saya suka berantem, saya gini, saya pakai narkoba, saya hidup seks bebas, saya suka ke klub, saya suka minuman keras, gitu, saya suka mabok gitu. Itu pendeta saya bilang, kamu harus berjanji untuk meninggalkan semua itu kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Dan satu hal, kamu tidak boleh mukulin teman kamu lagi, kamu nggak boleh berantem lagi, karena orang Kristen itu tidak boleh marah, tidak boleh berantem gitu ya, harus mengasihi. Di situ saya berjanji, ya saya bilang kepada pendeta saya, ya saya berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa saya tidak akan berantem lagi. Di situ saya pelayanan, pada waktu itu saya seperti Marta. Saya suka melayani, saya suka masak, saya suka dekorasi gereja gitu. Sebelum teman saya orang Filipin datang, saya harus udah harus menghias gereja gitu ya. Kalau saya mau pakai narkoba, ada keinginan untuk pakai narkoba, tapi saya ingat janji saya dengan Tuhan. Saya minta dirubah hidup saya agar saya lepas dari narkoba. Perlahan saya tidak pernah pakai narkoba. Dan di situ, tapi tidak serta-merta itulah saya langsung bisa berubah. Di situ banyak ujian yang datang. Saya udah janji dengan Tuhan saya nggak akan berantem, tapi ada satu teman saya itu tomboy anaknya, dia datang ke tempat itu, ke tempat kos-kosan itu, dia yang bilang ke saya, kamu bawa koper kamu pergi dari sini, karena koper kamu itu kebanyakan, nggak tahu mau kamu taruh mana, yang terpenting koper saya bisa masuk di sini, saya mau tinggal di sini. Otomatis secara logika ya, secara manusia, saya marah, saya pengen pukul dia, tapi saya ingat janji saya dengan Tuhan. Oh iya, saya nggak boleh berantem, saya sudah janji dengan Tuhan, saya nggak berantem gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ya sudah, kalau memang kamu inginkan tempat ini, biarkan saya yang pergi. Saya pergi, saudara, dari tempat itu. Saya bawa koper saya dengan, saya pergi kemana gitu ya. Orang saya nggak punya tempat, dan saya sudah berjanji dengan Tuhan, saya nggak akan meminta pertolongan kepada manusia, apalagi laki-laki. Kalau saya waktu itu minta tolong sama laki-laki, mungkin langsung dibantu, saudara. Tapi ya itu seperti apa yang pernah saya katakan. Kalau saya minta bantuan ke mereka, mereka akan bantu, tetapi upahnya adalah tubuh saya. Berarti saya akan jatuh lagi ke lembah yang hina lagi, ke tempat yang gelap lagi, saudara. Tapi di situ saya nggak akan minta pertolongan kepada manusia. Kalau saya meminta pertolongan kepada manusia, nanti saya kecewa lagi gitu ya. Saya ingat bahwa Tuhan Yesus saja, He prayed to His Father in the quiet place. Jadi saya putuskan pada waktu itu saya di taman,
Saat itu hujan, saudara. Tapi saya nggak peduli. Saya di taman, saya menangis pada waktu itu kayaknya jam 11 malam. Dengan saya tidak tahu harus pergi kemana, saya nggak punya tempat. Yang tujuan saya pada waktu itu akhirnya adalah, ya, pada saat ini saya percaya dengan Tuhan Yesus. Saya harus meminta tolong kepada Tuhan Yesus bahwa setiap persoalan pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk saya. Bila saya percaya, saya speak in tongue karena pendeta saya pada waktu itu, kalau kamu meminta kepada Bapamu, kalau kamu meminta kepada Tuhan, kamu berdoalah, ngomong kepada Bapamu, jangan hanya di dalam hati, tapi you need to speak in tongue. Anggap Bapak kamu itu ada di depan kamu ngomong kepada Bapak kamu. Kamu minta pertolongan kepada Bapak kamu. Jangan hanya di dalam hati. Jadi akhirnya saya ngomong, saudara. Saya panggil Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan pada saat ini Engkau bersamaku. Pada saat ini Tuhan Engkau menolongku. Tuhan, tunjukkan bahwa kuasa-Mu dan mukjizat-Mu itu nyata. Tunjukkan kuasa-Mu dalam hidupku, Tuhan. Rubah hidupku, tunjukkan mukjizat-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Bahwa Engkau berkuasa atas hidupku. Saya menangis, saya panggil Tuhan, Tuhan. Saya nggak berhenti, saya tetap panggil Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya menangis di situ, saya nggak peduli orang lewat. Mungkin orang lewat akan melihat saya, oh ini perempuan Indonesia ini mungkin udah gila ini. Bagaimana mungkin di bawah hujan, terus di tengah taman dia teriak-teriak panggil Tuhan gitu ya. Dan tapi meskipun orang-orang itu lihat saya nggak peduli. Saya don't care, nggak tahu, terserah kamu, saya panggil, saya anggap saya gila atau apa, saya nggak peduli, saya tetap panggil Tuhan, saya panggil Tuhan, Tuhan tolong saya, karena segenap hidupku sekarang Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu, rangkailah hidupku seturut kehendak-Mu Tuhan. Saya menangis di situ, berikan pertolongan padaku Tuhan pada saat ini, tunjukkan kuasa-Mu dalam hidupku. Akhirnya pendeta saya ini tiba-tiba telepon, tergugah hatinya, Tuhan yang menggugah hatinya, jadi dia telepon saya. Itu dia tanya, Maria, where are you? Saya bilang, saya di taman, Dedi. Saya panggil dia Dedi. Saya tinggal di taman, Dedi. Kamu bertengkar atau berantem lagi dengan teman kamu? Saya bilang, enggak, saya enggak berantem. Saya sudah janji dengan Tuhan. Terus pendeta saya bilang, iya, kamu ingat janji kamu dengan Tuhan? Ya, saya ingat, saya enggak berantem, saya enggak tonjokin teman saya lagi, jadi lebih baik saya yang mengalah sekarang ini. Dan kamu sekarang di mana, katanya? Saya di taman, sendirian. Saya enggak tahu harus kemana. Akhirnya pendeta saya bilang, kamu itu telepon Kak Esther, nanti kamu tinggal di rumahnya Kak Esther untuk sementara. Akhirnya saya saudara, saya tunggu Kak Esther, saya telepon Kak Esther. Akhirnya kira-kira jam 2 itu, jam 1 atau jam 2 Kak Esther pulang dari restoran. Dia telepon saya, akhirnya saya ke Jordan waktu itu, ke tempat Kak Esther. Kak Esther ini salah satu majelis gereja yang ada di Hong Kong, itu salah satu orang Indonesia yang ada di sana. Jadi saya ditolong dengan Kak Esther ini. Saya ke rumahnya, Kak Esther nyuruh saya istirahat, tapi saya nggak istirahat. Saya panggil Tuhan, Tuhan, tolong jangan biarkan saya, Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau selalu memberikan pertolongan kepada kami, Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu yang taat, Tuhan. Saya menangis di situ. Saya panggil Tuhan. Ternyata apa, saudara? Jam 9 siang, karena saya pernah ngeplay untuk izin tinggal di Hong Kong pada waktu itu. Saya minta perlindungan di Hong Kong untuk tinggal di sana, tetapi nggak ada respon. Akhirnya pada saat selesai saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan pertolongan kepada saya. Jangan biarkan saya kembali ke tempat yang tidak Engkau sukai atau lembah hina itu lagi, Tuhan. Saya bilang seperti itu. Akhirnya jam 9 pagi waktu imigrasi Hong Kong buka, ada officer yang telepon saya. Dia bilang, ini Madam Tria ya, silakan datang ke kantor
waktu itu ISS, jadi tempat untuk perlindungan dan pertolongan untuk migran yang ada di sana. Jadi akhirnya saya minta perlindungan, saya datang ke sana. Pertama saya bilang, bagaimana saya bisa datang ke sana gitu ya, katanya kan suruh take taxi. Saya bilang saya nggak ada uang gitu. Saya nggak ada uang, dan dia bilang don't worry, just take taxi, then I will pay for you, I will pay the bill for you. Akhirnya saya naik taksi. Di situ saya menangis, saudara. Saya menangis, Tuhan terima kasih Tuhan, ternyata Engkau memang benar adanya. Engkau memang benar-benar Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolongku. Sampai imigrasi, sampai ISS itu, ternyata officer saya ini orang Kristen juga yang tolong saya. Dia bilang, don't worry, I will help you, then just believe in your God, everything will be fine. Di situ saya menangis, saudara. Dia bilang seperti itu, saya menangis, saudara. Saya nggak peduli orang waktu di imigrasi, orang banyak, saudara, dari negara manapun. Di situ saya bow down, saya nangis, saya panggil, saya ngomong di situ, saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib, pertolonganmu sungguh sempurna. Saya menangis di situ, saya panggil Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bilang. Dan officer saya bilang, I will give you some rice to cook in your place, then I will give you anything you need, just tell us. Ada yang kayak gitu. Then faster to find house, then we will pay for you on half. Jadi di situ saya, ya Tuhan, puji syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Di situ saya masih orang yang mungkin masih orang yang waktu itu bukan orang yang taatnya, orang yang sudah hancur, orang yang sudah rusak, orang yang hidup dengan kehidupan yang cabul pada waktu itu, hidup dengan kehidupan yang hina. Tetapi saat saya memberikan kehidupan saya berserah kepada Tuhan Yesus, ternyata pertolongan ada di situ. Ini berbeda rasanya. Yang saya waktu itu masuk ke dalam masjid, ya, saya minta pertolongan, saya nangis. Di situ ternyata seperti kosong atau transparan saja seperti itu. Nggak ada. Tetapi saat saya masuk ke dalam gereja, Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus itu ada. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Jadi saudara, akhirnya saya bisa hidup seperti teman-teman saya mempunyai tempat tinggal tanpa saya harus meminta pertolongan kepada laki-laki, tanpa saya harus minta pertolongan kepada orang lain. Ternyata pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Saya sudah bebas dari narkoba, saya tidak mempunyai sifat yang berantem lagi. Tuhan mengubahkan saya, Tuhan melepaskan saya dari sakit, saya tidak batuk darah lagi, saya tidak mengeluarkan darah dari hidung lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan mempunyai rancangan untuk saya. Saya taat ke gereja pada waktu itu, saya mencoba untuk taat, tapi saya meminta dibaptis pada waktu itu. Kejadian itu sebelum saya dibaptis, saudara. Saya meminta dibaptis kepada pendeta saya sudah pelayanan, saya sudah menjadi jemaat gereja yang setiap hari Minggu, bukan hanya setiap minggu, saya menjadi jemaat yang taat, tetapi saya kenapa nggak dibaptis? Saya tanya kepada pendeta saya waktu itu, saya minta dibaptis, katanya kamu belum siap. Akhirnya dari tahun 2013, 14, 15 saya baru dibaptis. Karena saya bilang, dalam hati saya pada waktu itu, lama sekali ya saya nggak dibaptis, orang saya udah pelayanan di sini cukup lama gitu ya. Tapi kok nggak dibaptis gitu. Kan pondasinya orang Kristen itu adalah baptis gitu. Tapi pendeta saya bilang, kamu belum siap. Kamu harus menyerahkan segala hidupmu dan kamu melakukan kehendak Tuhan, baru kamu akan dibaptis.
Di situ tahun 2015 akhirnya saya dibaptis di Gold Coast, Tunmun, waktu itu Tunmun Gold Coast Beach, tahun 2015. Di saat itu saya ada pengakuan dosa di situ, karena pada waktu itu sebelum dibaptis, pendeta saya bilang, Mas, datang satu persatu ke pendeta saya untuk mengakui dosa perbuatan yang tidak disenangi Tuhan pada waktu itu. Harus bertobat dulu sebelum kamu dibaptis. Akhirnya saya melakukan doa pertobatan di situ. Saya teringat semua apa yang saya lakukan. Saya sering kali menyakiti hati Tuhan. Saya sudah ke gereja, tetapi saya sering kali menyakiti hati Tuhan. Saya sering kali mengecewakan hati Tuhan. Di situ setelah selesai doa pertobatan, di situ akhirnya saya dibaptis. Di situ saya merasa lahir baru, saudara. Apa beban yang saya rasakan itu seakan lepas dari hidup saya. Saya menjadi Maria yang lahir baru. Maria yang ingin taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, saya bilang kepada pendeta saya waktu itu, Daddy, I have afraid to explain to my family if now I am no more Muslim, but I am become a Christian. Saya bilang ke pendeta saya seperti itu. Saya takut untuk menceritakan kepada keluarga saya, menyampaikan bahwa saya sudah bukan lagi menjadi orang Muslim, tetapi saya menjadi orang Kristen. Itu saya takut. Dan pendeta saya bilang, prayer is master key. Doa adalah kunci. Then you must explain to your family. Katanya kayak gitu. Jadi saya mencoba explain kepada orang tua, meskipun ditantang dengan orang tua. Mungkin memang saya mengecewakan dari orang tua, tetapi saya bilang kepada mama saya minta maaf. Memang ini mungkin menyakiti hati mama, tetapi ini pilihan hidup saya. Saya bukan lagi menjadi orang Muslim, tetapi saya menjadi orang Kristen. Saya bilang seperti itu. Dan saya waktu itu, saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang saya, entah saya itu orang murtad atau orang kafir, saya tidak peduli. Yang terpikir dalam hati saya pada waktu itu, saya menyampaikan apa yang terjadi di dalam hidup saya. Di situ akhirnya dari tahun 2015 saya dibaptis, saya pelayanan di gereja, saya mengikuti tamburin, saya mengikuti choir, saya LC gitu ya, di depan gitu ya, menjadi LC. Jadi pada waktu itu karena mama saya menginginkan saya pulang, kamu pulang ke Indonesia. Di situ saya ngomong lagi kepada pendeta saya, jadi is it I need to go back to my country or I just stay in Hong Kong here? Because if in Indonesia I don't know how to do. Then because I also not yet know how to explain to my family kayak gitu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan nanti saya pulang Indonesia. Saya pulang atau saya harus tetap tinggal di Hong Kong. Tetapi pendeta saya bilang, you go back to your country. Then I believe you will be a good leader in your country. You will become a soul and a light to your family and your country. Katanya kayak gitu. Kamu akan menjadi garam dan terang di keluarga kamu dan di negara kamu. Dan kamu akan menjadi seorang leader yang baik. Katanya kayak gitu. Di situ saya tidak tahu bahwa perkataan pendeta saya itu adalah salah satu nubuat untuk saya. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Rumah tangga saya hancur. Suami saya itu ngomong ke saya, kalau kamu, karena dia sudah menikah lagi,
Dia bilang ke saya, datang ke saya, kalau kamu kembali menjadi orang Muslim, saya akan kembali dengan kamu. Dan kamu akan menjadi istri saya lagi. Saya bilang, enggak, terima kasih. Saya tidak akan melepaskan Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus lagi sampai saya mati. Meskipun kamu ceraikan saya atau meninggalkan saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya, benar. Karena memang gelap dan terang tidak bisa disatukan. Gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Saya dan suami saya berpisah. Di situ saya tinggal dengan orang tua saya. Kalau saya pujian, saudara, karena saya waktu itu tidak tahu saya harus kemana, saya nggak tahu gereja mana yang harus saya datangi. Karena itu hari pertama kali saya tinggal di Indo dengan keyakinan saya yang baru. Jadi saya putuskan, saya berdoa di rumah. Karena gereja Tuhan itu bukan ada di dalam bangunan itu, tetapi di dalam hati kita. Jadi saya berdoa di dalam rumah, saya pujian di situ. Kadang mama saya itu bilang, kamu itu kayak orang gila saja, teriak-teriak di dalam rumah, kayak wong gendeng gitu ya. Haleluya, haleluya, kayak orang gila gitu ya. Tapi saya tetap diam. Saya bilang, saya memuji Tuhan saya gitu. Dan memang di rumah itu kan ada Jesus Channel itu ya. Jesus Channel. Jadi saya nonton itu, kalau saya nonton itu, dari belakang itu bapak saya pencet remote. Almarhum bapak saya ini dipindah channel gitu ya. Dipindah channel lah dari bapak saya ini. Karena mungkin orang tua saya ini risih kalau di situ ada nama Yesus gitu ya. Digantilah. Ganti. Udah saya diam saja, nggak apa-apa. Saya teruskan saja. Saya di dalam kamar. Saya doa di dalam kamar. Saya itu kayak orang terkucil kalau di rumah orang tua saya itu. Saya pasti nggak kemana-mana. Saya akan di kamar, berdoa di kamar. Nanti kalau saya capek di kamar, saya keluar cari makan atau apa. Nanti doa lagi, saya di kamar lagi gitu. Akhirnya suatu saat saya pergi ke tempat lain gitu, yang jauh dari rumah saya. Saya lihat, oh di sini ada GKJW gitu ya. Akhirnya saya putuskan, oh iya, ini kan gereja gitu. Saya ke gereja situ. Jadi saya dari rumah saya ini ke gereja ini naik ojek, saudara. Naik ojek, pulang pergi itu. Kalau saya ditanya sama mama saya itu, mau kemana? Mau jalan-jalan, saya bilang kayak gitu. Saya nggak ngomong kalau saya ke gereja. Saya bilang saya mau jalan-jalan, padahal saya ke gereja. Nanti kalau pulang itu, ya kalau ditanya lagi ya bilang, ya iya saya jalan-jalan dengan kawan-kawan saya, ketemu teman saya. Akhirnya saya ketemu dengan seorang laki-laki yang kebetulan dulunya dia adalah orang Kristen, yang sekarang menjadi suami saya. Orangnya kecil, saya dipertemukan dengan dia. Saya protes dengan Tuhan waktu itu. Tuhan, kok bisa sih saya dikenalkan dengan orang yang seperti ini? Sedangkan dulu saya ketemu calon pendeta saja saya nggak mau. Ya, saya mau mau dilamar seorang pendeta saja saya nggak mau. Karena saya tidak mau ada pertanggungjawaban yang harus saya emban gitu ya. Saya nggak mau gitu. Tapi kok Tuhan malah mempertemukan saya dengan orang yang tubuhnya kecil. Terus ikut kuda lumping. Pada waktu itu saya komplain dengan Tuhan. Sebenarnya saya ingin menjauh. Saya ingin menjauh dari orang itu, tetapi semakin dekat dan malah menikah. Saya menikah bukan di gereja yang pertama kali saya datangin itu. Saya ketemu seorang ibu pendeta. Ibu pendeta saya ini karena memang gereja yang saya teruskan ini adalah masih perintisan. Jadi untuk biaya perintisan ibu pendeta ini harus jual jamu gendong keliling. Di situ saya ada beli dengan ibu pendeta ini.
Saya bilang, Bu, pertama kali saya nggak tahu kalau dia itu ibu pendeta. Saya bilang, saya mau beli jamu gitu ya. Dia jual jamu. Di situ saya bikinkan kopi, Bu, masuk sini dulu karena saya lihat dia itu udah tua dan capek gitu ya. Bu, masuk sini dulu gitu. Saya bikinkan kopi mau, dia bilang iya. Di situ kami saling cerita gitu ya. Kami saling cerita, akhirnya dia bilang, ini saya jual jamu, Mbak, untuk biaya perintisan. Saya kaget, perintisan apa ya, Bu? Dia bilang, perintisan gereja. Saya seorang pendeta dan kita butuh perintisan, jadi saya jualan jamu gitu. Terus saya tanya, loh, ibu ini orang Kristen? Iya, orang Kristen. Akhirnya kita ngomong, oh kebetulan Bu, saya juga orang Kristen, Pak, dan kalau ada waktu saya datang ke tempat ibu gitu ya. Itu dia tanya, iya, alamatnya itu di sini gitu. Akhirnya, oh iya. Akhirnya saya ditanya, mbaknya kenal orang sana? Saya bilang iya, saya kenal dengan orang sana. Apa, saya dekat dengan laki-laki yang orang dari sana. Tapi ternyata si ibu ini kenal dengan apa laki-laki ini gitu ya. Kenal dengan laki-laki ini dan dia bilang, "Oh, saya kenal dulu sekolah minggunya itu campur dengan anak saya gitu ya, satu gereja dengan saya." Terus saya mikir loh, dulu dia orang Kristen kok sekarang jadi orang Islam terus main kuda lumping. Di situ saya berpikir, oh mungkin apakah ini rencana Tuhan gitu ya? Apa ini rencana Tuhan untuk saya pernah, karena saya teringat Tuhan jadikan saya alatmu untuk kebesaran kemuliaan kerajaanmu. Saya bilang seperti itu. Saya ingat, oh mungkin si emas ini untuk diajak apa Tuhan mengirimkan orang ini dalam hidup saya agar saya bisa bawa balik orang ini gitu ya. Karena si emas ini udah lepas, dia nggak pernah ke gereja lagi gitu. Dia lupa dengan Tuhannya gitu. Akhirnya saya dekat dengan dia, saya menikah dengan dia. Pertama saya ajak itu ke gereja itu kayak mau diajak ke kuburan gitu, saudara. Takut dia. Ya di depan gitu nggak masuk-masuk. Terus saya bilang, kamu mau menikah dengan saya atau tidak? Kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus menjadi orang, kamu harus kembali ke keyakinan kamu. Saya bilang kayak gitu. Kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Kita lepas saja. Itu selama setahun akhirnya dia mau diajak ke gereja, tapi diajak yang ke gereja sini, yang perintisan ini. Diajak ke sini, saya bilang, Mas, saya beneran sih harus menikah dengan laki-laki ini? Dia nggak mau dengan laki-laki ini. Akhirnya ternyata saudara, saya dinikahkan di gereja sini. Akhirnya dia menjadi jemaat yang taat. Dia ada pelepasan. Jadi untuk sekarang dia lepas. Kalau dulu saudara ada bunyi kuda lumping, dia udah kesurupan saudara. Tapi untuk sekarang puji Tuhan. Saya bilang, kamu mau pelepasan? Iya, saya akan pelepasan. Saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata seperti itu. Akhirnya dia berserah, pelepasan lepas saudara. Dia lepas dari kuda lumping, dan akhirnya dia menjadi jemaat yang taat di sini. Dan semua saya percaya itu rancangan Tuhan. Pada waktu itu saudara, tidak ada keinginan sedikit pun saya untuk menjadi gembala. Pada saat itu 2018 saya baru masuk sini, Bapak pendeta saya meninggal saudara. Bapak pendeta saya ini meninggal, akhirnya masih ada ibu pikir saya. Masih ada ibu yang menjadi pembimbing kami di sini. Bapak rohani saya sudah meninggal. Tetapi nggak apa-apa, karena Bapak sudah bersuka cita bersama Tuhan di surga. Dan sekarang masih ada ibu yang untuk membimbing kami. Saya berpikir seperti itu, saudara.
Tetapi di tahun 2021, Ibu Pendeta saya meninggal. Di situ hati saya hancur, saudara. Saya menangis di situ. Saya panggil Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Sedangkan di tempat ini Tuhan, mereka hanya jiwa baru. Mereka masih bukan orang-orang yang taat, mereka masih menyimpang, saudara. Menyimpang Tuhan. Saya berpikir saya menangis seperti itu. Tuhan, bagaimana dengan kita? Sekarang Ibu sudah Engkau panggil. Dulu Bapak masih ada, masih tersisa Ibu yang bisa membimbing kami. Sekarang Ibu Engkau panggil, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana dengan jemaat yang ada di sini? Bagaimana domba-domba yang ada di sini, Tuhan? Saya tidak menginginkan mereka lepas. Selesai pemakaman Ibu Pendeta saya ini, saya bantu di belakang. Saya cuci piring di situ, saudara. Saya sambil doa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Di sini kami sudah sendiri, Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan pada saat ini? Kami tidak bisa untuk meninggalkan tempat perintisan ini, Tuhan. Kami tidak mungkin pergi ke gereja lain, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, di tempat ini ada Engkau. Di situ saya menangis, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Jangan biarkan kami untuk lepas, Tuhan. Biarkan kami tetap di sini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu akan indah pada waktunya, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi rancangan yang sempurna. Di situ saya dengar suara, Maria, kamu yang harus menggantikan sebagai gembala sidang di sini. Saya cari, tidak ada orang di sekitar saya. Tetapi saya dengar jelas suara itu, bahwa saya yang harus menggantikan di sini. Akhirnya saudara, saya menangis. Tuhan, apa yang Engkau rancangkan di dalam hidup kami, dan di dalam hidupku Tuhan, kami akan terima apapun yang akan terjadi di dalam hidup kami. Akhirnya ketua BPD, ketua daerah itu akhirnya panggil saya ke depan. Saya tidak tahu apa yang mereka rapatkan pada waktu itu, karena saya berpikir saya hanya jemaat biasa, biarkan mereka menentukan siapa yang akan berada di sini untuk membimbing kami. Akhirnya BPD bilang bahwa Saudara Maria, kamu yang harus menggantikan pengembalaan di sini, dan kamu harus melanjutkan sekolah. Di situ antara sukacita dan kekhawatiran yang saya rasakan. Apa yang saya khawatirkan pada waktu itu adalah bagaimana saya mengembalakan domba-domba Allah di sini. Sedangkan saya yang berlatar belakang seperti ini, dan saya pun masih jiwa baru. Apa yang harus saya lakukan? Disitulah kekhawatiran saya. Dan yang membuat sukacita dalam hidup saya, bahwa Tuhan mempercayakan saya untuk menjadi gembala di sini. Di situ saya peneguhan di sini, saya diteguhkan bahwa saya menjadi gembala sidang di tempat ini. Saya pulang itu berantem dengan suami saya. Suami saya bilang, kamu beneran menjadi gembala? Kamu kalau harus menjadi gembala itu harus kuat mental. Kamu harus kuat hati, imanmu harus kuat. Kalau tidak kuat, lebih baik kamu bilang kamu tidak sanggup. Saya bilang kepada suami saya sanggup, saya harus bisa. Karena ini adalah sudah pilihan Tuhan. Dan saatnya memang hidup saya harus berubah dan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau saya melepaskan apa yang sudah ditetapkan Tuhan, saya menolak menjadi gembala, maka iblis akan bersorak-sorai dengan keputusan saya, dan dia akan menang. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menguatkan saya.
Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus selalu menguatkan saya untuk menjadi gembala di sini meskipun dengan berurai air mata, karena saya percaya setetes air mata Tuhan akan menggantikan kemuliaan yang kekal nanti bersama Bapa di surga. Dan demikianlah kesaksian saya yang mungkin tidak tertata rapi, tapi inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara agar menjadi kekuatan, menjadi sesuatu untuk menguatkan iman kita semua, bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan apa yang layak untuk diberikan kepada kita. Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Kalau mungkin pada saat ini saudara-saudara mungkin ada rasa kekecewaan, jangan meminta kepada manusia, tetapi bersandarlah kepada Tuhan Yesus bahwa setiap persoalan Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Tetapi kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat untuk saudara seiman dan untuk saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saya berharap segera kembali kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencintai kita semua. Tuhan Yesus merindukan kita semua untuk kita bersama-sama nanti kekal di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada Mbak Bu Yani. Baik, terima kasih Ibu Maria. Haleluya, saudara kekasih, kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan pakai Ibu Maria ini dengan hati yang hancur, dengan berbagai kedukaan yang dialami dari sejak kecil sampai dia harus meninggalkan keluarganya untuk merantau di luar negeri. Bagaimana dia hidup terlalu jauh ke dalam lembah hitam. Tapi kita percaya kalau kita orang yang sangat dikasihi Tuhan, sebab Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan tidak mencari orang yang saleh, tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Nah, kita inilah orang yang berdosa yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Sungguh luar biasa Ibu Maria buat kesaksiannya pada malam hari ini. Secara pribadi saya sangat diberkati, dan juga buat teman-teman yang sudah chat di live chat kami, baru-baru saja saya membaca, mereka sangat-sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Maria pada malam hari ini. Bu, tetap semangat Bu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang sudah Tuhan taruhkan kepada Ibu, itulah sudah menjadi bagian Ibu. Ya Bu ya. Amin. Jadi satu ayat yang saya ingin sampaikan kepada Ibu untuk memberkati Ibu dalam pelayanannya. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Jadi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya Bu, terima kasih buat kesaksiannya pada malam hari ini. Dan juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan pada malam hari ini, kami mengucap banyak terima kasih. Nah, buat teman-teman yang rindu untuk memberkati pelayanan Ibu Maria, karena Ibu Maria saat ini sedang merintis salah satu tempat ibadah yang ada di Kota Malang, teman-teman bisa membantu pelayanan hamba terkasih ini. Kita ada nomor rekening di deskripsi, saudara bisa mentransfer langsung ke nomor rekening beliau. Ya, juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan pada malam hari ini, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya agar setiap channel yang kami tampilkan pada setiap hari boleh memberkati setiap teman-teman yang
rindu akan kemurahan Tuhan. Terima kasih Ibu Maria, selamat melayani Tuhan, tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati keluarga dalam pelayanannya yang sudah Tuhan taruhkan ke dalam kehidupan Ibu. Terima kasih ya Bu, Yesus memberkati. Ya, baiklah teman-teman, saat ini kami tidak membuka link untuk berinteraktif karena mengingat waktu yang durasi kami sudah ini. Jadi next time berikutnya kami tetap membuka seperti biasanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Tidak terlepas juga Bapak kami berdoa khususnya Ibu Maria yang sudah Kau pakai dengan segala cara untuk membawa beliau ke dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati Ibu Maria dalam pelayanannya yang saat ini Tuhan Engkau percayakan menjadi gembala di Kota Malang, kiranya Engkau pimpin Tuhan. Dan melalui beliau Tuhan banyak jiwa yang datang diselamatkan. Dan juga terima kasih Bapak, kami juga berdoa khususnya buat teman-teman yang sudah menyaksikan program acara kesaksian pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan, dan biarlah melalui program kami ini Tuhan banyak jiwa yang datang kepadamu sehingga mereka datang sujud, menyembah, dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Maria. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya boleh minta kontak WA-nya ya Bu ya. Untuk kita bisa sharing-sharing lagi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk berikan untuk saya yang panjang sekali. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Salam sama Bapak dan juga anak-anak. Juga buat jemaat-jemaat yang ada di sana semakin diberkati dalam pelayanannya ya Bu ya. Haleluya. Baik, terima kasih. Kami akan mengundurkan diri. Jangan lupa besok saksikan kembali lagi acara kami, kesaksian pribadi seperti biasa di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya, bersama saya Yani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, God bless you buat sahabat-sahabat Rajana Basa. Haleluya, Bu Maria, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, God bless you. Bless you. Shalom.